Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita masih di dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Pada tanggal 10 Juni 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita, yang menjadi arahan bagi kita untuk melakukan setiap proses kehidupan kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Kami dapat menikmati setiap keindahan yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami hendak menyerahkan diri-Mu. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu lah yang senantiasa yang kami dengar dan yang kami pegang menjadi bekal kami untuk melakukan setiap proses kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak akan bisa hidup dengan sendirinya. Coba kita bayangkan ketika Anda hidup sendirian di bumi yang diciptakan Tuhan, maka seluruh nyamuk akan menyerang Anda sendirian. Oleh karena itu setiap manusia sangat membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Sangat membutuhkan sosialisasi
dengan sesama manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita harus berinteraksi dengan sesama manusia? Banyak orang yang gagal paham dalam menjalin interaksi kepada sesama manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan datang menyapa kita melalui Paulus yang menekankan kesatuan antara sesama manusia. Nah, bagaimana supaya kita memperoleh kesatuan? Ini satu hal yang harus kita ketahui. Nah, oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan yang pertama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemampuan untuk merendahkan hati adalah cara yang sangat mujahir atau adalah cara yang sangat ampuh dalam merawat yang namanya kesatuan. Ketika kita dapat merendahkan hati kita, maka ada hal yang positif, ada kesatuan yang bisa terbangun di dalam kehidupan sesama manusia. Tidak akan pernah tercapai kesatuan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan lingkungan sekitar, di dalam kehidupan pekerjaan kita ketika kita berlomba-lomba untuk meninggikan diri kita. Sebaliknya, kesatuan itu dapat kita bangun di dalam hidup kita ketika kita memang mampu merendahkan hati kita. Nah, yang kedua, Paulus ingin menyampaikan bahwa janganlah menganggap dirimu pandai. Inilah persoalan di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang menganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain, sehingga tidak mau mendengar orang lain. Disinilah terjadi suatu perdebatan yang akan membuat kita hancur, yang akan membuat kita terpecah belah. Oleh karena itu, walaupun kepandaianmu melebihi kepandaian orang lain, orang yang di sekitarmu, jadilah orang yang memang senantiasa mendengar apa yang menjadi masukan orang lain. Jadilah pendengar yang baik. Oleh karena itu, akan tumbuh suatu kesatuan ketika kita mampu mendengar, menerima pendapat orang lain. Ada kalanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang kita nggak tahu tetapi orang lain tahu. Sehingga ketika kita menerimanya, mendengar pendapat orang lain yang memang kita tidak tahu, disitulah tercipta suatu hubungan, keeratan, kesatuan, kesepikiran di dalam kehidupan kita. Janganlah kita meniru orang yang merasa pandai, ini dia. Sekarang banyak orang yang memang sebetulnya tidak pandai tetapi merasa pandai. Berlagak pandai tetapi kurang. Inilah orang-orang yang harus kita jauhi, dalam artian kita lihat bagaimana tutur katanya yang seakan-akan merasa dirinya pandai. Tetapi jangan langsung merasa emosional. Akan tetapi berpikirlah secara positif. Jauhkanlah hidupmu, pikiranmu terhadap suatu kelas yang mengatakan kau itu lebih rendah. Atau kau itu pengetahuannya lebih rendah daripada saya. Jauhkan. Tetapi senantiasa mendengar pendapat orang lain. Nah, jika kita, setiap manusia mau meneladani sikap yang dikatakan oleh Paulus ini, maka kesatuan, maka damai sejahtera akan terpelihara baik dalam kehidupan keluarga
baik dalam kehidupan organisasi, gereja, lingkungan sekitar. Tetapi harus kita ingat, kesatuan ini sehati, sepikir, dapat terwujud di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki landasan yang benar. Oleh karena itu landasan kita untuk sehati, landasan kita untuk sepikir, yaitu firman Tuhan. Marilah kita menghidupi kerendahan hati dan tidak merasa lebih pandai daripada orang lain. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengajari kami melalui firman-Mu yang kami dengar, yang meminta untuk kami merendahkan hati kami, yang meminta kami untuk senantiasa merendahkan hati kami, tidak mengangkuhkan hati kami, tidak merasa pandai akan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk selalu menghargai setiap pendapat orang lain, agar kami dapat menciptakan suatu hubungan yang kesehatian, yang kesepikirannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga meminta kepadamu setiap aktivitas pekerjaan yang telah kami rencanakan pada hari ini, agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami di dalam melakukannya, menjalaninya, agar setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk meminta agar Engkau senantiasa mengampuni setiap kesalahan kami, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita di dalam renungan harian HKBP Batam Resort Batam. Sampai berjumpa kembali di renungan harian HKBP Batam. Shalom.